Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pagi. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua mahasiswa kelas SKP 181. Hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020. Ketemu lagi dengan saya Tafkur Andensa di mata kuliah pemrograman web 2. Baik, ini sudah ada 2 mahasiswa yang sudah aktif. Kita mulai aja ya dari sekarang ya. Mari sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa sejenak, memohon supaya apa yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini dapat manfaat untuk kita semuanya, dipermudah untuk belajarnya ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, di mata kuliah hari ini kita akan membuat proyek sederhana, yaitu tentang kredit motor. Kredit motor untuk filenya tadi pagi saya sudah kasihkan link untuk mendownloadnya. Apakah sudah di download? Sudah ya. Baik, kalau gitu baik, akan saya jelaskan untuk kode programnya ya. Akan saya share dulu. Ya, ada 4 file yang saya kasih link tadi. Yang pertama yang dibuka, silakan dibuka file credit underscore motor.asp. Silakan dibuka dulu. Ya, baik. Kalau sudah, kita lihat kode programnya ya. Mungkin lihat di monitor saya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi di baris ke-7 di situ ada form action, yaitu nanti actionnya di credit underscore motor 2.asp ya, akan di linkkan. Jadi prosesnya itu nanti dilontarkan ke file credit underscore motor 2, jadi tidak diolah di file credit motornya ya. Baik, pada baris ke-8 ada pembuatan bingkai tabel dengan ukuran tabelnya adalah 600 pixel dengan border 1. Posisinya align center, berarti nanti posisi untuk tabelnya di posisi tengah ya, di tengah-tengah tampilan browsernya. Kemudian pada baris 9 dibuatkan satu buah untuk baris di situ. Kemudian ada call span 2, itu maksudnya adalah penggabungan 2 kolom dalam satu baris ya, dimana tulisannya adalah form penjualan sepeda motor. Nah, H1 itu heading 1, jadi tulisannya nanti besar. Kemudian pada baris ke-12 dalam satu baris ada 2 kolom ya, dalam satu baris ada 2 kolom, dimana kolom yang pertama terisi judul yaitu nomor faktur, dan kolom yang kedua ada input tipe teks ya, name-nya adalah nomor underscore faktur ya, nomor underscore faktur. Kemudian pada baris 16 sampai dengan baris ke-19 terdapat satu baris dengan 2 kolom, yaitu nama debitor, kemudian ada input tipe teks, name-nya adalah nama debt ya, nama debt. Kemudian pada baris 20 sampai dengan baris ke-29 ya, di situ ada 2 kolom. Kolom yang pertama judul sepeda motor, kolom yang kedua di situ ada select option
Ya, select optionnya di situ untuk name-nya adalah pil underscore motor. Pil underscore motor. Kemudian pilihan optionnya itu nanti ada 5. Ya, pada baris ke 23 hanya fungsi keterangan yaitu pilih motor. Kemudian pada 24 sampai dengan baris ke 27 itu ada option motor-motornya. Ya, yang pertama ada motor 3 2000, kemudian motor Mega Pro, motor Thunder, motor Ninja. Dimana pada baris ke 24 sampai 27 itu ada value-nya ya, value-nya. Kalau tidak ada value di situ berarti nanti dia mengacu pada data yang ada di antara option ya, data di antara option. Misalkan saya membuatnya seperti ini ya, MT misal seperti ini, MT 2000. Tapi nanti ketika saya memilih seperti ini ya, memilih MT 2000 seperti itu, nanti terbacanya di script programnya itu adalah motor Tiger 2000 seperti itu ya. Nanti kita coba ya. Jadi kalau tidak ada value-nya, misalkan value-nya hilang, berarti yang nanti terbacanya adalah MT 2000 seperti itu. Lanjut di baris ke-30 ada 30 sampai 33 ya. Terdapat satu baris baru yaitu dengan 2 kolom nama angsuran dan ada input text name angsuran. Ya. Di sini fungsinya adalah untuk menginputkan data berapa angsuran yang dilakukan oleh debitur dalam pembelian motornya. Ya, apakah 1 kali 1 bulan jadi langsung lunas, ataukah mungkin ada kreditnya ya, ada kreditnya gitu. Kemudian pada baris 34 ada bunga per tahun ya, ada bunga per tahun. Di sini nilainya adalah persen ya, bunga per tahun itu nanti biayanya berapa persen ya untuk melakukan kredit motornya. Kemudian pada baris ke-39 ada biaya administrasi ya, biaya administrasi. Input teksnya adalah biaya ADM ya. Kemudian ada di baris ke-44 di situ ada input tipe submit, name-nya adalah hitung, value-nya hitung ya. Kemudian ada input tipe reset untuk mengkosongkan data inputan. Nah, di sini penutup baris 48 yaitu takfongnya nanti dilontarkan ke file kredit motor 2 ya. Kredit motor 2 itu seperti ini. Di sini untuk baris 2 sampai baris 4 di sini ada dim nomor underscore faktur, dim nama underscore pegawai. Ini fungsinya di sini untuk mengenalkan bahwa di situ ada pendeklarasian satu variabel seperti itu. Jadi kalau tanpa dituliskan dim nomor faktur itu juga nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Jadi pendeklarasiannya langsung ditulis aja seperti baris ke-78 seperti ini, atau baris ke-10 seperti itu ya. Jadi di baris 78 ada pendeklarasian variabel nomor underscore faktur sama dengan request.form. Kemudian nomor faktur ya, nomor faktur ini adalah nama dari input teksnya. Kemudian pada baris ke-8 ada nama dep, ini nama variabel ya, nama variabel nama dep sama dengan request.form nama dep. Ini di sini adalah nama input teksnya. Kemudian pilihan underscore motor, nama variabel, dia mengambil nilai dari variabel dari input teks ya, request form pil motor ya. Pil motor ini adalah nama dari input teks yang ada di file kredit motor. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi select case ya, menggunakan fungsi select case, tidak menggunakan fungsi if ya, tidak menggunakan fungsi if dalam melakukan fungsi uji kondisi ya, melakukan fungsi uji kondisi. Select case pilihan motor ya, pilihan motor ini nama variabelnya ya, yang ada di baris ke-10. Case yang pertama pilihannya motor 3 2000, maka harga motor di sini adalah nilainya adalah 20 juta. Kemudian case motor Mega Pro, harga MTR di sini harganya 18 juta.
case motor Thunder HRG MTR di sini harganya 14 juta. Kemudian case motor Ninja harganya adalah 25 juta fungsi and select. Nah, di sini penggunaannya kita menggunakan fungsi select case. Tetapi kalau antara select case dan fungsi if sebenarnya lebih, kalau menurut saya di sini dia lebih fleksibel menggunakan fungsi if ya dibandingkan fungsi case seperti itu. Kemudian di sini ada 2930 ya, di sini ada keterangan untuk variabel angsuran sama lama sama bunga per tahun. Angsuran lama di sini baris 32, angsuran lama sama dengan request.form angsuran. Nah, ini nama input text, kita coba lihat dia ada di berapa angsuran. Nah, di sini di baris ke-32 pada file kredit motor ya. Angsuran sini. Kemudian bunga per tahun. Bunga per tahun, variabel bunga per tahun sama dengan request.form bunga THN. Bunga THN ini ada yang di baris ke-36 di sini pada file kredit motor. Bunga THN. Jadi diperhatikan ketika kita membuat suatu script program, kode program, pastikan untuk nama dari input text atau text area atau apapun untuk pilihan fungsi input, namanya perlu diperhatikan. Besar kecil juga akan berpengaruh ya, besar kecil akan juga berpengaruh. Kemudian pada baris ke-38 baris ke-35 ada di sini keterangan untuk pendeklarasan variabel HRG underscore credit ya. HRG underscore credit sama dengan HRG motor ya. HRG motor yang ada di pilihan 20, 22, 24, kemudian 26 di situ ya. Harga motor ditambah harga kreditnya ini ditambah dari HRG MTR dikali bunga per tahun per 12 per 100. 12 ini 12 bulan ya, per 100. Kemudian kali angsuran lama. Jadi berapa lama dia mengambil angsurannya ya, berapa lama dia mengambil angsurannya. Kemudian pada baris ke-38 biaya angsur sama dengan HRG kredit dibagi dari angsuran lama, Kemudian ada biaya underscore administrasi. Biaya administrasi sama dengan request.form biaya underscore ADM. Kemudian ada biaya underscore pertama. Biaya underscore pertama sama dengan biaya underscore angsur plus biaya administrasi ya, bayar untuk pembayaran pertama ya, pembayaran pertama ketika kita melakukan pembelian motor ya, pembelian motor apakah kredit apakah tunai. Nah, di sini ada tambahan biaya administrasinya ya. Kemudian pada baris ke-47 ya, pada baris ke-47 sampai dengan 56 di sini adalah fungsi untuk mencetak tampilannya ya, fungsi untuk mencetak tampilannya. Jadi rincian dari di sini ada respond rate membuat tabel ya, membuat tabel. Kemudian baris 46 respond rate dia membuat judul kolomnya ya, judul kolomnya call span 2 di situ rincian biaya sepeda motor. Kemudian baris 49 respond rate TR di sini dia menampilkan tulisan untuk judul kolom nomor faktur dan kolom di sebelahnya ada tulisan nomor fakturnya berapa gitu ya. Kemudian respond rate lagi ada nama debitur, kemudian memanggil nama di sebelahnya ada kolom baru yaitu memanggil nama dari variabel yaitu nama underscore debt. Kemudian 51 memanggil dari pilihan motor ya, nama motornya di sini nanti. Kemudian respon rate lagi baris 52 menampilkan dari harga motor. Respon rate lagi 53 itu menampilkan dari HRG kredit. Kemudian ada biaya angsur dan bayar pertama. Kita coba untuk menjalankannya ya. Saya share screen lagi.
Jangan lupa ketika kita memanggil di setting dulu ya, nama untuk apa, lakukan pensettingan, kita atur dari default page-nya, sama untuk nama foldernya ya kita setting dulu, namanya kredit underscore montor ya. Tampilan seperti ini ya, tampilan awalnya, yaitu di file kreditmontor.asp. Kelihatan ya di sini ya, di monitor saya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba inputkan di sini nomor fakturnya, misalkan F001, nama Taufik, bisa pilih MT2000 ya. MT2000 itu maksudnya, kalau tadi adalah motor Tiger ya, motor Tiger 2000 ya. Kalau kita lihat di pilihan opsinya di sini, yaitu MT2000 itu motor Tiger 2000, tapi nanti kebacanya adalah bukan MT2000 tapi motor Tiger 2000. Baik, kemudian lama angsurannya berapa? Misalkan lama angsurannya saya mengambil 12 ya, 12 bulan. Saya mengangsurnya 12 bulan. Kemudian bunga per tahunnya misalkan dikenakan pajaknya 2. Kemudian biaya administrasinya misalkan 500.000 ya. Itu untuk biaya administrasi untuk mengurus STNK, BPKB dan sebagainya. Biayanya 500.000. Dari harga motornya adalah 20 juta kalau minta 32. Kita klik hitung ya, dia ngelinknya ke file kreditmontor2.asp. Nah, seperti ini. Nomor fakturnya F001, nama debitornya Taufik, sepeda motornya motor Tiger 2000, harga tunai motor 20 juta. Harga kreditnya ya, harga kreditnya kalau kredit tadi saya mengambilnya dari 12 bulan, berarti kreditnya adalah totalnya 20 juta 400.000. 20 juta 400.000 total harga kreditnya ya, dalam 1 tahun tadi 12 bulan, dan bunganya adalah 2%, seperti itu. Jadi 400.000 itu nilai dari bunganya. Kemudian angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan ini adalah nilai dari harga kredit dibagi dari 12 bulan. Nah, ketemunya nanti di sini adalah 1.700.000 untuk pembayaran per bulannya ya. Kemudian pembayaran pertama yang dilakukan ini sebesar 2.200.000, nilai dari 1.700.000 ditambah dari 500.000 tadi ya, 500 dari biaya administrasi. Jadi pembayaran pertamanya adalah 2.200.000, seperti itu. Baik, lanjut ke file kredit montor dulu ya, kredit montor tanpa underscore kreditmontor.asp. Ini untuk inputannya sama ya, tampilan untuk inputannya semuanya sama, tidak ada yang mengalami perubahan. Cuman mungkin di sini untuk perhitungannya yang agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Jadi di kredit motor ini sudah ada sedikit saya modifikasi, yaitu ada penggunaan fungsi untuk if ya. Untuk if di sini kita lihat, kalau di kredit motor tidak ada seperti ini ya, tidak ada untuk jika angsurannya 0 ya, jika angsurannya 0 itu nanti harga biaya angsurannya berapa, seperti itu. Baik, kita lihat scriptnya. Saya hanya menerangkan untuk ininya aja, untuk pendeklarasian variabel sama rumusnya. Untuk inputannya semuanya sama kayak yang tadi ya, mungkin cuma nama bunga angsuran, kalau tadi kan bunga underscore THN ya. Terus untuk input teksnya admin sama. Kalau untuk nomor fakturnya tadi lengkap ya, nomor faktur, kemudian nama NM debitor tadi ya sama ya. Kita lihat di sini ada baris 79. Nah, di sini juga tidak ada fungsi dim-nya ya, tidak ada fungsi dim-nya untuk pengenalan. Di situ ada pendeklarasian variabel. Jadi langsung saya sebutkan X motor sama dengan request.form motor. Nah, ini nama dari input text motornya. Kalau tadi ada pil motor ya, pendeklarasinya menggunakan fungsi nama pil motor
ya. Kalau ini langsung saya sebutkan motornya aja. Kemudian select case X motor, select case X motor nama variabel yang di sini untuk menampung nilai dari input text motor. Kemudian trigger 2000 ya, namanya trigger 2000 kalau tadi ada tambahan motor. Trigger 2000 harganya 20 juta. Kemudian ada Mega Pro harganya adalah 18 juta. Case standar harganya 14 juta. Case Ninja harganya adalah 25 juta. And select. Kemudian pada baris 89 nomor pendeklarasian untuk input teksnya semuanya ya. Nomor underscore fact sama dengan request.form nomor fact, nama debit sama dengan request.form nm debit. Ang, nah ini ada angsuran maksudnya. Ang sama dengan request.form angsuran ya. Kemudian BGA itu bunga sama dengan request.form bunga ya. BGA itu untuk pendeklarasian variabel apa untuk input teks bunga. Variabel ADM sama dengan request.form admin ya. Kemudian HRG kredit sama dengan harga tambah harga kali bunga per 12 per 100 dikali angsuran. Kemudian jika ang 0, jadi jika angsurannya 0 ya, jika angsurannya 0 maka B angsuran, biaya angsuran ini maksudnya, biaya angsuran sama dengan harga kredit ya, harga kredit. Else untuk biaya angsuran ya di sini sama dengan harga kredit dibagi dari angsuran. Kemudian and if ang 1 itu angsuran pertama sama dengan biaya angsuran ditambah dari ADM ya. Kemudian di bawahnya di sini ini untuk kredit motor.asp ini untuk pemrosesan dari script programnya ini di file itu sendiri ya, di file kredit motor.asp, jadi tidak dilontarkan ke file yang lain ya. Kemudian response rate di sini ada nomor faktur response rate memanggil dari nomor faktur variabelnya. Kemudian ada baris baru ya, nama debitur sama dengan di sini response rate nama debit ya, memanggil nama variabel nama debit. Kemudian pada baris 115 sampai 119 satu baris judul kolom motor titik 2, kemudian memanggil dari variabel X motor, jadi nama motornya dipanggil. Kemudian lama angsuran ya, kemudian dipanggil pada baris 123, di situ memanggil nama dari variabel ang. Kemudian pada baris 125 sampai 129 respon rate BGA ini bunga ya, bunganya berapa persen dalam pengambilan sepeda motor. Kemudian biaya administrasi baris 123 dia mengambil nilai dari variabel ADM ya, biaya administrasi. Nah, kemudian harga tunai motor ditampilkan pada harga tunai motor pada baris 138. Di sini saya menampilkan menggunakan fungsi input tipe teks ya. Input tipe teks name-nya adalah tunai ya. Jadi kalau yang di atas ini hanya tampilan dia memanggil nama variabelnya aja. Tetapi untuk pada baris 138 untuk harga tunai motor, kemudian untuk harga kredit angsuran per bulan, kemudian pembayaran pertama, ini nilai untuk variabelnya saya masukkan di dalam input tipe teks. Sama fungsinya, hanya dimasukkan di bagian value-nya. Value sama dengan kemudian panggil nama variabelnya. Ya, kemudian di sini ada tambahan nih di sini, yaitu untuk format number ya. Jadi ada penggunaan format number. Jadi nanti untuk tampilannya ada tambahan simbol titik ya, ada simbol titik untuk menjeda nilai dari ribuan seperti itu ya, nilai ribuan. Kita lihat, kita jalankan kredit motor.asp ya, seperti ini.
Nomor faktur F002, nama Taufik Kurnia. Motornya saya pilih yang Ninja. Lama angsuran misalkan di sini saya lama angsurannya 0 ya, lama angsurannya 0. Bunga per tahunnya, ini bunganya saya ambil, ini juga tidak dalam per tahun ya, bunganya misalkan untuk pembeliannya dikenakan 10% ya, bunga untuk labanya perusahaannya. Kemudian biaya administrasinya untuk pengurusan misalkan 1.500.000 ya, 1.500.000 kita hitung. Ya di sini ada rincian biayanya tadi. Jadi untuk baris ke mana? Baris 138 ini harga tunai motor ya, ada harga tunai motornya. Ditampilkan ada fungsi input taxing ada di sini ya, seperti ini. Kita coba klik hitung ya, klik hitung. Nanti ada rincian F002, nama debiturnya adalah Taufik Kurnia. Kemudian nama angsurannya 0, jadi saya membelinya secara tunai ya, membelinya secara tunai. Kemudian bunganya 10% ya, bunganya 10%. Kemudian biaya administrasinya di sini adalah 1.500.000 ya, 1.500.000. Kemudian harga tunainya di sini 25 juta, harga kreditnya 25 juta karena tunai. Angsuran per bulannya 25 juta. Kemudian pembayaran pertamanya di sini adalah 26.500.000-nya. Kalau kita lihat di sini, ini masih ada kesalahan ya. Nah, sekilas mungkin udah benar ada perhitungannya, tapi ada kesalahan di sini, yaitu pada penginputan bunga ya. Ini bunganya 10%. Kalau kita lihat di sini harusnya dengan harga motor yang 25 juta itu dengan 10%-nya berarti berapa? 2.500.000 ya, 2.500.000 ya, berarti ada tambahan di sini untuk harganya 25 juta tambah 2.500 tambah 2.500.000, kemudian ditambah 1.500.000 ya. Nanti untuk fungsinya di sini nanti diperbaiki ya, untuk bunganya ya, untuk pembayaran pertamanya nanti silakan diperbaiki ya, tugasnya seperti itu ya. Kemudian saya jelaskan lagi di kredit motor 2 ya, di kredit motor 2 fungsinya di sini. Kalau ini saya menggunakan fungsi if ya, untuk untuk pilihan. Jadi kalau tadi ada fungsi select case, ini menggunakan fungsi if. Jadi jika X motor sama dengan 32.000, then maka harga 20 juta, kemudian bonusnya adalah kipas angin. Else if X motor sama dengan Mega Pro ya, Mega Pro, maka harga adalah 18 juta, bonusnya motor. Else if X motor sama dengan Thunder, maka harganya 14 juta, bonusnya Magicom. Else if X motor sama dengan Ninja, maka harganya 25 juta, kemudian bonusnya adalah TV LED ya, bonusnya TV LED. Harga 0, bonus tidak ada. Nah, tidak ada bonus. And if ini membutuhkan fungsi dari ketika kita memilih dari variabel X motor. Kemudian di sini ada uji kondisi lagi ya. Jika X motor sama dengan Tiger 2000 ya, jika X motor Tiger 2000 and angsuran lebih besar dari 12 ya, angsuran lebih dari 12, maka ekstra umroh. Else ekstra tidak ada. Jadi kalau kondisinya di sini bukan Tiger 2000 atau di sini misalkan angsurannya lebih dari 12 bulan tapi motornya bukan Tiger 2000, nah maka di sini untuk pernyataannya di sini karena tidak dalam uji kondisinya tidak terpenuhi, maka ekstra umrohnya tidak dieksekusi ya. Karena uji kondisinya tidak terpenuhi, maka nanti dia menjalankan eksekusi dari pernyataan yang kedua, tidak ada ya. Tapi kalau misalkan
uji kondisinya terpenuhi jika motor yang kita memilih 32.000, kemudian angsurannya misalkan 15 bulan ya, 15 bulan, maka nanti akan dapat ekstra umroh seperti itu. Kemudian rumusnya di sini juga sama seperti tadi pada kredit motor, hanya ada tambahan di ini aja ya, ada tambahan ini aja. Untuk tampilannya sama ya, untuk tampilan untuk kredit motor .asp sama kredit motor 2.asp untuk segi tampilan sama, cuman yang membedakan ada tambahan fungsi bonus ekstra itu ya. Kita coba jalankan. Kredit motor 2 ya, salah pencet ya. Tampilannya sama di sini. Kita lihat nomor faktur F002 F020. Nama debiturnya, takturnya kita pilih 32.000 ya, 32.000. Angsurannya misalkan 20 kali 15 aja. Bunga per tahunnya 10%, biaya administrasinya 1.500.000. Kita hitung. Lama angsuran 15 bulan, bunganya 10%, biaya administrasinya 1.500.000. Harga tunai motor 20 juta, harga kreditnya adalah 20.500.000. Bonus kipas angin karena kita memilih dari ini motor 32.000 ya. Kemudian ekstra umrohnya karena ada angsurannya lebih dari 12 bulan ya, terpenuhi. Angsuran per bulannya ini dia dapat dikenakan 1.500.000. Untuk pembayaran pertamanya adalah 3 juta ya. Pak, videonya belum nyala, Pak. Gimana? Videonya belum nyala? Belum ada kabarnya ya. Oh, barusan atau dari tadi? Dari tadi nge-lag kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Ya udah, kita lanjut lagi ya tadi. Oke. Udah kelihatan sekarang? Udah, Pak. Udah ya, baik. Jadi di sini kalau kita lihat bunganya ya, bunganya 10% ya, 10%. Hitung-hitungannya di sini ya. Kalau udah harga untuk bunga itu 10% ketika ada harga kredit ya. Kalau misalkan untuk kreditnya kurang dari itu, bunganya nggak masuk tuh ya. Jadi nanti ditambahkan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari 4 script program untuk kredit underscore motor ASP, kredit underscore motor 2 ASP, kredit motor ASP sama kredit motor 2.asp. Silahkan jika mau ditanyakan. Bunga kredit account. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, kita coba tugas untuk minggu depan ya. Tugas untuk minggu depan silahkan dicatat untuk tugasnya. Siapkan bolpen. Siapkan bolpen terlebih dahulu. Catatan.
Untuk tugasnya nanti gunakan aja yang di file kredit motor 2.asp aja ya. Modifikasinya nanti pakai yang kredit motor 2.asp. Untuk modifikasinya tambahkan fungsi inputan ya, tambahkan fungsi inputan di bawahnya nama debitur ya. Di bawahnya nama debitur itu nanti ditambahkan inputan ya, seperti ini. Tambahkan nama inputan untuk status ya, untuk status ya. Statusnya nanti ada pilihan 3 ya. Statusnya ada pilihan 3. Yang pertama statusnya adalah PNS ya, PNS. Kedua TNI Polri. Ketiga itu karyawan atau swasta ya. Ketiga di sini mahasiswa, statusnya mahasiswa. Ada empat pilihan status ya. Ada 4 pilihan status: PNS, TNI, Polri, karyawan atau swasta, kemudian mahasiswa. Jadi kalau saya refresh nanti ada pilihan seperti ini ya, PNS, TNI, karyawan swasta, mahasiswa. Pilihannya seperti itu. Ketentuannya silakan dicatat. Ketentuannya, jika saya tulis deh sebentar. Jika status ya, PNS dan motor apa ya, Ninja misalkan, dan lama angsur lebih besar 24, maka potongan 1.000.000 rupiah. 1 juta. Kelihatan ya, saya copy. Kemudian jika statusnya misalkan tadi TNI Polri dan motor Ninja dan lama angsur lebih dari 24, maka potongannya adalah 1,5 juta. Kemudian jika status tadi pegawai atau swasta dan motor Ninja dan lama angsuran lebih dari 24, maka potongannya adalah 2 juta. Kemudian satu lagi untuk mahasiswa. Jika statusnya mahasiswa dan motor Ninja dan lama angsuran lebih besar dari 24, maka potongannya 2,5 juta.
Jadi ini dapat potongan 2,5 juta ya. Potongan 2,5 juta gitu. Jadi di sini nanti untuk nilai mana ya, berarti nanti untuk harga kreditnya, harga kredit nanti ditampilkan di sini juga potongan ya, potongan. Jadi dia mendapatkan potongannya berapa. Jadi setelah harga tunai motor, kemudian nanti muncul potongannya berapa. Jadi kalau misalkan bukan PNS atau uji kondisinya tidak terpenuhi dari sini ya, maka nanti potongannya nol ya, potongannya nol ya. Misalkan contoh, misalkan statusnya PNS dan motornya Ninja ya, motornya Ninja, kemudian lama angsurannya di sini misalkan cuman 20 bulan misalkan, maka uji kondisinya tidak terpenuhi, maka potongannya nol ya. Maka di sini nanti tambahkan tampilannya setelah harga tunai motor potongan ya, potongan seperti itu. Terus nanti ada harga kreditnya, berarti nanti dikurangi dari potongan juga ya. Harga kredit nanti dikurangi dari potongannya. Jadi potongannya berapa? Misalkan di sini harga kreditnya adalah 22.500.000 ya. Misalkan statusnya PNS dan beli motornya Ninja, lama angsurannya lebih besar dari 24, maka dapat potongannya 1 juta. Berarti nanti untuk harga kreditnya ya, ada harga kreditnya yaitu 21.500.000 ya. Nanti ditambahkan di sini harga kredit, bawahnya harga kredit nanti harga setelah potongan ya, tambahkan seperti itu. Di atasnya tadi, di bawahnya dulu, di bawah harga tunai motor itu ada potongannya berapa, terus ada harga kredit, terus di bawahnya nanti total harga kredit dari pengurangan harga kredit dikurangi potongan, seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Jadi nanti di sini saya tambahkan seperti ini. Misalkan tampilannya ya, nanti silahkan di capture ya. Harga tunai motor berarti di sini ya, di sini ini ada harga bukan harga, ini potongan harga ya, ini potongan harga. Kemudian di sini ada total harga kredit. Total harga kredit itu setelah mendapatkan harga kredit dikurangi dari potongan ya. Ya, seperti ini misalkan refresh. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Harga tunai motornya berapa, kemudian dapat potongan harganya berapa, kemudian harga kreditnya berapa. Ini total harga kredit diambil dari harga kredit dikurangi dari potongan harganya. Ya, nanti tugasnya seperti itu. Jadi untuk minggu depan nanti kita review untuk tugas-tugasnya semua mahasiswa. Yang bisa untuk tugasnya besok mendapat poin 30 ya, poinnya besok 30. Jadi silahkan dimaksimalkan untuk tugasnya dibuat. Silakan mungkin di capture dulu tampilannya. Atau saya capture aja ya. Saya capture, saya kirim ke grup ya.
Baik, ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk semua mahasiswa SKP 181 yang udah bergabung di kelas online di mata kuliah pemrograman web 2 ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti absen ya di siakat dan komentar di YouTube ya. Ya.